Channel. Perkenalkan, nama saya Davina dengan NIM 205180039 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu Omnibus Law. Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus sehingga lebih sederhana. Sejauh ini, pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terkena dampak Omnibus Law. Oleh karena itu, Presiden berharap agar DPR dapat mendukung pemerintah dalam mewujudkan rencana ini. Walaupun rancangan undang-undang Omnibus Law belum selesai diproses dan disetujui oleh Presiden, izinkanlah saya menjelaskan tentang rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang pertama, tahapan pembentukan rancangan undang-undang Cipta Kerja. Tahap pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna DPR dalam suatu program penyusunan peraturan presiden. Dalam perencanaan ini terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menyusun daftar rancangan undang-undang. Yang pertama adalah yang diperintahkan langsung oleh undang-undang. Yang kedua, yang ditetapkan oleh ketetapan DPR. Yang ketiga, yang terkait dengan perekonomian nasional. Dan yang keempat, yang terkait dengan perlindungan terhadap ekonomi nasional. Tahapan kedua yaitu penyusunan. Alur penyusunan rancangan undang-undang terdiri dari penyusunan rancangan undang-undang. Yang pertama, penyusunan naskah akademik. Yang kedua, penyusunan rancangan undang-undang. Yang ketiga, harmonisasi pembuatan dan penetapan konsepsi. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Yang pertama itu hak ihwal kegentingan memaksa. Selanjutnya, Presiden menugaskan Menteri untuk menyusun Perpu. Selanjutnya, Menteri yang ditugaskan Presiden berkoordinasi dengan Kemenkumham dan Menteri Kepala LPNK atau lembaga terkait. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah, yaitu panitia antar kementerian dan atau LPNK. Selanjutnya, harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kementerian Kemenkumham. Penyusunan rancangan peraturan presiden, yaitu dari panitia antar kementerian dan atau LPNK. Selanjutnya, harmonisasi pembulatan dan penetapan konsepsi oleh Kemenkumham. Penyusunan rancangan peraturan daerah, penyusunan naskah akademik, selanjutnya penyusunan rancangan perda, selanjutnya harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi. Tahap ketiga, yaitu pembahasan. Pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di parlemen harus dilakukan terbuka dan transparan. Hal itu diperlukan untuk menghindari prasangka buruk dan rendahnya kualitas undang-undang yang dihasilkan sehingga mudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, jenis dan hierarki rancangan undang-undang Cipta Kerja. Kita harus mengetahui dulu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh yaitu pengaturan daerah kabupaten atau kota. Dua, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di atas staf MPR tidak lagi memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang 1945, melainkan berada di bawah Undang-Undang 95, namun memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang atau peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden Perpres, dan peraturan daerah atau Perda. Dengan demikian, dalam struktur hierarki norma yang berlaku saat ini, jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembali kepada persoalan, pasal 70 Undang-Undang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemberian kewenangan kepada peraturan pemerintah atau PP untuk mengubah ketentuan undang-undang jelas bertentangan dengan asas hierarki norma yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pemberian kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengubah undang-undang ini jelas melampaui kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh peraturan perundang-undangan setingkat peraturan pemerintah. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ketentuan pasal 70 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis yang sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, pemberian kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengubah undang-undang sama saja dengan memberikan kewenangan yang kelewat besar kepada eksekutif untuk menyusun kebijakan hukum sesuai dengan selera dan preferensi subjektif pemerintah. Ini sama saja untuk mengubah negara berdasarkan hukum Rechtsstaat menjadi negara berdasarkan kekuasaan Rechtsstaat. Yang kedua, pemberian kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengubah undang-undang sama saja dengan mendelegasi kewenangan DPR sebagai legislator yang mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Ketiga, pemberian kewenangan pada peraturan pemerintah untuk mengubah undang-undang dapat menimbulkan konflik, norma, dan kekacauan hukum dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, materi muatan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi 5% ke atas, agar terhindar dari negara yang berpendapatan menengah atau middle income trap, sehingga untuk mencapainya, pertumbuhan investasi harus di atas 10%. Persoalannya, terlalu banyak peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang perizinan usaha selama ini, justru menjadi penghambat investasi. Seharusnya, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kewenangan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana atau verordning and autonomous statutum hanya sekedar menjalankan ketentuan undang-undang, bukan sebaliknya, malah mengubah ketentuan undang-undang. Kemudian, yang berikutnya saya akan menganalisis dan evaluasi hubungan antara rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki berbagai dimensi atau faktor terkait, tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan tenaga kerja semata, tetapi berkaitan pula dengan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pencapaian sasaran rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang searah dengan pembangunan nasional membutuhkan peraturan yang memberi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28D Ayat 2, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam rangka mengatur sekaligus memberikan perlindungan khusus kepada pekerja atau buruh dan pengusaha. Namun, di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 88B menyebutkan upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu dan atau satuan hasil. Seharusnya dalam pasal 88B rancangan Undang-Undang Cipta Kerja harus ada penjelasan mengenai upah dengan satuan waktu dan satuan hasil, agar masyarakat dan atau para pekerja atau buruh mengetahui penjelasan pasal tersebut. Dan pemerintah tetap harus memberikan perlindungan kepada pekerja dalam waktu kerja normal. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Substansi pengaturan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan
putusan Mahkamah Konstitusi serta melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terdapat dua pasal yang bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, yaitu pasal 170 yang mengatur bahwa peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah undang-undang. Hal itu bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa peraturan pemerintah memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan undang-undang, sehingga tidak bisa membatalkan maupun mengubah undang-undang. Yang kedua, pasal 196 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa peraturan presiden bisa membatalkan peraturan daerah. Hal itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 peraturan perundang-undangan 14 yang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Berikut hubungan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117 garing Peraturan Perundang-undangan garing 10 garing 2012 terhadap pasal 163 ayat 1 tentang perbedaan penafsiran sepanjang frasa dapat untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 54A ayat 1A mengenai pemutusan hubungan kerja masih ada terdapat, sedangkan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menolak. Pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Seharusnya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengulangi pasal tersebut agar Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat diterima oleh tenaga kerja. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing Peraturan Perundang-undangan 11 garing 2013 terhadap pasal 160 ayat 3 tentang pemutusan hubungan kerja. Dalam hal pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan karena dalam proses perkara pidana. Sedangkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 153A ayat 1 huruf K tidak menjelaskan beberapa lama ditahan oleh pihak yang berwajib. Seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa lama hukumannya. Jikalau hukumannya belum inkrah atau ringan, tidak perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga itu hubungan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan asas-asas hukum. Hubungan antara Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan asas-asas hukum yang pertama yaitu terdapat dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi melanggar dua asas dalam pembentukan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Dalam perumusannya, pencantuman pasal perubahan langsung digabungkan dengan pasal lama sehingga menyulitkan siapapun yang membacanya. Mengingat pasal-pasal yang harus direvisi berasal dari 79 undang-undang, seharusnya penyusun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan standar yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas kedua yang berpotensi dilanggar adalah asas yang dapat dilaksanakan. Hal ini terlihat dalam pengaturan pasal 173 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa peraturan pelaksana dari undang-undang yang sudah diubah oleh rancangan Undang-Undang Cipta Kerja harus disesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 1 bulan. Melakukan perubahan peraturan pelaksanaan dari 79 undang-undang dalam kurun waktu 1 bulan merupakan sebuah mandat yang sama sekali tidak realistis. Selain itu, target pengerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja selama 100 hari hingga pengesahan juga akan menambah kompleksitas permasalahan, mengingat tidak mudah bagi pemangku kepentingan untuk bisa dengan cepat menguasai materi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke guys, jadi semua pertanyaan sudah saya jawab. Semoga bisa bermanfaat dan saya meminta maaf apabila ada kata atau salah yang kurang berkenan. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. See you guys.